podcast kita yaitu Ekonospeak. Sebelum melanjut ke podcastnya, aku mau kenalin diri dulu nih. Nama aku Revita Putri dan partner aku yaitu Aku Malika Aura. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih Malika. Tapi kita akan bahas soal yang penting banget nih tentang perekonomian Indonesia. Kalau ngomong tentang perekonomian negara, gak jauh-jauh nih dari peran pelaku usaha, terutama BUMN dan BUMS. Karena keduanya nih sama-sama memiliki keunggulan dan sering banget dibanding-bandingin nih Malika. Bener banget, ada yang bilang kalau BUMN itu sebagai tulang punggung negara. Tapi ada juga nih yang bilang kalau BUMS itu lebih cepat dan lebih banyak inovasinya. Nah, jadi yang paling efektif untuk pembangunan nasional itu BUMN dengan posisi strategisnya atau BUMS nih dengan inovasinya. Yuk langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, kita juga punya narasumber yang terkait dalam tema hari ini. Ayo kita undang aja yuk. Yuk langsung aja kita panggil ya narasumbernya dari tim BUMN. Oke, sebelumnya boleh kalian perkenalin diri kalian masing-masing dulu nih. Oke, kenalin, nama aku Hanifah Kotlani. Dan aku sama aku Masyarakat Kita Putri. Nah, sebelum kita lanjut, kalian bisa nggak nih jelasin dulu apa sih BUMN itu? Oke, jadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Artinya BUMN itu berjalan atas nama negara dan bertujuan bukan hanya untuk mencari keuntungan aja loh, tapi juga untuk mementingkan, untuk melayani kepentingan publik. Dan BUMN itu berperan banyak dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Seperti tadi yang udah aku bilang, ada penyediaan layanan publik, lalu ada pemerataan pembangunan hingga daerah terpencil, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengelola sektor yang strategis. Lalu juga menjadi penyeimbang pasar agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan juga berkelanjutan. Nah, untuk contoh BUMN yang bisa kita temui sehari-hari ini, itu ada PLN yang mengurus listrik, lalu ada Pertamina di bidang energi dan BBM, lalu Telkom Indonesia di sektor komunikasi, dan yang terakhir ada PT KAI untuk transportasi kereta api. Oh, ternyata gitu ya BUMN Malika. Dan dia tuh nggak cuma buat usaha aja, tapi ada pelayanan publik juga Malika. Oke. Nggak cuma narasumbernya, kita nggak cuma BUMN aja nih sebenarnya. Terus ada juga, kita langsung aja sih undang narasumber yang kedua, yaitu dari BUMS. Oke, boleh perkenalkan diri kalian masing-masing dulu nih. Saya Putri Fatimah Saida. Dan bersama. Halo semuanya, aku Claresta Nafisa. Nah, kalian bisa jelasin juga nggak nih apa sih BUMS itu? Nah, jadi BUMS adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok, dengan tujuan utamanya memperoleh keuntungan atau laba. Nah, BUMS ini beroperasi berdasarkan mekanisme pasar, bersaing secara bebas dan tidak dimiliki oleh negara. Contoh dari BUMS ini, Indofood, Astra International, dan Gojek. Terus peran BUMS ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, inovasi, dan efisiensi usaha. Gitu Malika, contoh-contohnya ternyata sering kita temuin banget gak sih? Iya, juga sering pakai ya. Jadi nggak tahu nih BUMS-nya. Oke, untuk kita lebih mengulik-ngulik nih tentang usaha BUMN dan BUMS, ada beberapa pertanyaan nih sih dari kita. Yuk kita lanjut ke pertanyaan pertama. Pada siap belum nih?
Udah dong. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, ini aku mau kasih pertanyaannya buat tim BUMN dulu nih. Jadi kan masih banyak nih orang yang bingung. Sebenarnya apa sih perbedaan utama dari BUMN dan BUMS itu? Oke, aku izin jawab ya. Jadi untuk perbedaan utama antara BUMN dan BUMS itu ada di tujuan dan tanggung jawabnya. Seperti yang tadi aku bilang, BUMN itu dibentuk negara kan bukan hanya untuk mencari keuntungannya, tapi juga mementingkan penyediaan layanan publik dan juga pemerataan pembangunan untuk tetap berjalan. Nah, sedangkan kalau BUMS itu dia lebih fokus utamanya pada efisiensi dan inovasi. Karena wajar saja dia fokusnya di situ karena di pasar dia bisa menjadi lebih tumbuh dan berkembang. Jadi dia ke fokus ke efisiensinya ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk yang BUMS, aku mau nanya sejauh mana sih BUMS itu membuka lapangan pekerjaan? Kalau ditanya sejauh mana BUMS itu berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan, itu bisa dilihat dari data BPS, di mana data tersebut itu menampilkan bahwa sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan juga industri itu sangat berperan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan sektor-sektor tersebut itu dijalankan oleh BUMS, di mana oleh karena itu BUMS itu berperan penting dalam membuka lapangan pekerjaan di dalam masyarakat Indonesia. Nah, dan juga itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, lapangan pekerjaan yang dibuka oleh BUMS ini cenderung lebih banyak dan juga memiliki persyaratan yang lebih simpel gitu dibanding dari BUMN. Jadi masyarakat bisa lebih mudah mengakses persyaratan itu lebih mudah. Sebelumnya banyak juga ya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh BUMS ini, dan ternyata syarat-syaratnya juga katanya lebih mudah nih dari BUMN. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, pertanyaan ketiga ini aku akan kasih ke tim BUMN lagi. Nih, menurut kalian apa sih kelebihan terbesar BUMN dalam pembangunan nasional? Nah, jadi aku bakal jawab pertanyaan ini. Kelebihan terbesar BUMN itu ada di orientasinya, kayak yang tadi Hani udah sebutin. Maksudnya itu gimana sih? Jadi intinya orientasinya itu adalah tujuan utama yang dipegang sama suatu lembaga atau organisasi. Ya kayak itu tadi BUMN. BUMN itu nggak hanya mengejar laba aja, tapi dia juga fokus untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Artinya BUMN itu bisa menyediakan layanan-layanan publik yang penting, terus dia itu bisa masuk ke sektor yang strategis yang nggak diminati sama swasta. Kenapa nggak diminati? Ya karena udah resikonya tinggi, untungannya kecil gitu loh. Berarti dia tuh BUMN bukan cuma bikin keuntungan aja nih. Nah, di BUMN juga ada kelebihannya ya. Beda-beda. Selanjutnya kita bakal nanya nih ke BUMN. Menurut kalian ini, apakah tujuan pembangunan nasional bisa tercapai jika hanya mengandalkan salah satunya aja? Kita bisa lihat dari kondisi saat ini ya. Jadi kalau menurut kami tidak bisa hanya mengandalkan BUMS, karena BUMS juga memiliki kekurangan. Jadi kekurangan itu bisa bisa disanggah oleh BUMN. Nah, jadi kalau BUMS itu hanya mengandalkan keuntungan tanpa memikirkan urgensi yang saat ini. Misalnya kayak penyebaran listrik di wilayah-wilayah terpencil itu kan BUMS tidak memikirkan hal sampai situ. Jadi menurut kami BUMS itu masih membutuhkan BUMN untuk meningkatkan pembangunan nasional. Gitu, intinya mereka masih saling harus melengkapi juga nih. Untuk Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku akan kasih juga buat tim BUMN lagi ya. Nih, seberapa penting kerjasama antara BUMN dan BUMS itu dalam pembangunan nasional? Oke, kalau menurut aku ya, kerjasama antara BUMN dan BUMS itu sangat penting pastinya, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan untuk pembangunan, tidak hanya bisa mengandalkan salah satu pihak saja untuk lebih mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Seperti BUMN yang lebih unggul dari stabilitas dan juga
penyediaan layanan publik dan kepentingan publik. Sementara keunggulan dari BUMS itu kecepatan, inovasi, dan juga efisiensi. Nah, kalau misalnya BUMN jalan sendiri tanpa BUMS, maka tidak bekerja dengan baik atau tidak seimbang. Sebaliknya juga kayak gitu, misalnya BUMS berjalan sendiri tanpa regulasi, maka bisa terjadinya ketimpangan. Dan itu pentingnya mengapa ada kerjasama di antara BUMN dan juga BUMS. Kayak gitu, jadinya BUMN dan BUMS juga masih saling membutuhkan dan saling mengisi juga ya. Untuk BUMS itu ada tambahan untuk contoh-contohnya gitu. Nah, contohnya itu dalam pembangunan jalan tol. BUMN seperti PT Jasa Marga atau PT Hutama Karya itu berperan sebagai pemilik proyek dan pengelola utama yang mewakili kepentingan negara. Sementara itu, BUMS dilibatkan sebagai kontraktor, penyedia material, investor swasta maupun operator layanan pendukung. Oh, ternyata kayak gitu ya. Karena ternyata masih ada contoh-contohnya juga nih dari BUMS-nya. Kita mungkin ya sih Malika buat pertanyaan terakhir. Apa sih itu Malika pertanyaan terakhirnya? Oke, pertanyaan terakhirnya nih ya. Aku akan kasih kesempatan buat jawab buat tim BUMS dulu ya. Jadi kesimpulannya, mana sih yang lebih efektif untuk pembangunan nasional, BUMN atau BUMS? Kalau menurut kami ya, seperti yang tadi udah disampaikan, kalau BUMS itu memiliki kekurangan yang bisa dilengkapi oleh BUMN. Jadi tidak bisa pure benar-benar semuanya dilakukan oleh BUMS dan tidak bisa juga dilakukan oleh BUMN sendiri. Jadi kita harus membuat kolaborasi antara BUMN dan BUMS, dan juga masyarakatnya juga harus ikut mendukung kolaborasi dari tim BUMN dan juga BUMS. Kalau buat tim BUMN, Kalau menurut aku kesimpulan dari Kak Resta itu udah cukup banget, udah benar. Kalau misalnya BUMN itu lebih fokus ke sektor strategis, ke pelayanan publik, sedangkan kalau BUMS lebih ke inovasi, efisiensi gitu kan. Nah, paling aku nambahin catatan sedikit aja sih. Ini semua efektivitas ini bakal tergantung sama cara tata kelolanya, gimana diaturnya supaya bisa meningkatkan pembangunan nasional. Kalau misalnya BUMN itu bisa kuat kalau misalnya diatur dengan profesional, begitu juga BUMS bakal bisa sama-sama kuat kalau dia memperjelas regulasinya gitu. Dan gitu. Nah, dari video ini kita bisa simpulin Malika, ternyata dari BUMS dan BUMN tuh udah ada yang benar-benar paling efektif untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Ya nggak sih Malika? jadi itu bukan siapa yang paling unggul, tapi melainkan gimana sih BUMN dan BUMS ini saling melengkapi agar pembangunan nasional itu bekerja secara berkelanjutan dan seimbang. Jadinya kita akhiri podcast ini, dan terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih untuk narasumber BUMN dan BUMS. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, sampai jumpa lagi.